Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengundurkan diri, untuk turun dari kursi hakim, bukan turun dari ranjang. Turun ranjang ya biarin lah urusan dia itu. Jadi ini hal yang simpel sebetulnya, tapi kita ingin tagih itu supaya ada kejernihan dalam politik, supaya ada kejujuran di masa depan. Jadi sekali lagi kita mau kampanye anti 20%, tapi kita tahu itu agak susah. Karena itu kita himbau supaya ada tekanan politik. Yang tadi saya sebut Liga Boikot Pemilu, saya udah ditagih oleh semua stasiun TV, sama bahkan kemarin saya di Jogja tuh wartawan tanya soal itu, Radio Republik Indonesia bahkan wawancara soal itu, saya nggak tahu dia berani muat apa enggak. Saya bilang iya, itu gerakan moral, gerakan yang dipimpin oleh akal sehat, gerakan yang dipimpin oleh akhlak untuk memuliakan hak rakyat. Kan ini gerakan yang bagus kita organisir. Tetapi pemerintah tentu akan mulai kasih sinyal bahwa ini berbahaya segala macam. Sudah terbukti bahwa memang tidak mampu. Ya, tidak mampu mengelola negara. Kalau impeachment itu, Ustaz, bukan masalah tidak mampuan. Pasal-pasalnya menyebutkan di impeachment itu kalau presiden itu melanggar undang-undang, kalau berkhianat dan sebagainya. Kalau melanggar undang-undang udah banyak. Oh iya. Kalau kajian-kajian dari FKP 2B itu udah ada bisa merinci banyak itu. Ada 12 yang sudah melanggar undang-undang. Oh iya, artinya. Cuman faktanya secara politik kita memang harus ngurut dada. Kenapa? Untuk proses impeachment itu sendiri ada untuk sekarang beda di zaman Gus Dur ya. Sudah di amandemen, lalu keluar undang-undang impeachment itu harus 2/3 dari anggota DPR. Terus diajukan dulu, diperiksa dulu ke MK. Dari MK baru diajukan ke MPR. Nah, kita tahu DPR itu 82% bukannya Dewan Perwakilan Rakyat lagi, tapi Dewan Perwakilan partai politik. Betul. 82% itu udah koalisi yang menghambat terhadap pemerintah. Lalu MK misalnya, kita juga tahu kan Ustaz. Tahu ya, MK semua yang sifatnya berkaitan dengan pemerintah ditolak semua sama mereka. Betul. Tapi kenyataannya kan beliau itu melanggar undang-undang juga. Undang-undang kehakiman tidak diperkenankan hakim itu punya hubungan keluarga, itu jelas, clear itu. Nah, tapi ternyata kan tetap berkuasa di situ, cuma menjadi hakim aja. Nah, kalau presiden juga diam, ya kan? Presiden juga termasuk melanggar undang-undang kehakiman. Ya, harusnya memang sudah banyak pelanggaran-pelanggaran ini bisa dimakzulkan, ya kan? Dan ketidaknyamanan dari masalah umat Islam bahwa seperti yang Ustaz katakan tadi sedikit salah diperbesar, ya kan? Dan cepat diproses. Itu memang untuk melemahkan, dan itu memang untuk mengaburkan kelemahan dari kinerja pemerintahan, kelemahan dari menutupi pelanggaran-pelanggaran undang-undang. Ya. Seperti undang-undang Omnibus Law itu sudah dinyatakan inkonstitusional, artinya itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, masih dilaksanakan, tapi oleh MK dinyatakan 2 tahun masih bisa berlaku, gitu kan? Nah, ini kan aneh, udah inkonstitusional, tapi masih melanggar undang MK dan presiden juga melanggar undang-undang, jadinya melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan udah bisa di-impeach itu. Tapi ini memang DPR-nya secara konstitusi sebenarnya itu udah memenuhi syarat ya, Pak? Udah memenuhi syarat. Ya. Cuman itu dari kajian politik ya sekarang. Dari kajian kebijakan publik itu sudah sangat bisa memenuhi syarat. Masalahnya tinggal sekarang masyarakat, rakyat. Kalau rakyat memang berkehendak, nah itu akan berbeda, ya kan? Nah ini sebenarnya MPR itu sebenarnya Pak representasi masyarakat atau representasi parpol Pak itu MPR itu Pak? Kalau menurut saya ataupun kajian kita di FKP 2B ini sebenarnya sistem yang sudah salah dari dulu. Yang memilih anggota DPR itu kan rakyat, coblos, pilih, mereka kampanye. Tapi setelah itu di mekanisme di DPR sudah diatur harus melalui fraksi, ya kan? Mereka dipilih harus menyuarakan aspirasi rakyat. Tapi karena mereka dikungkung di fraksi, dan fraksi ini harus mengikuti partai politik. A kata partai politik harus A oleh fraksi kan. Nah, anggota DPR walaupun hatinya berbeda nggak bisa apa-apa.
Kalau dia mau berbeda ya dipecat atau diberhentikan atau disisihkan dan segala macam. Ya. Nah ini kan salah, ada. Ya, yang benar adalah seperti di DPD dia senator. Tapi senator di DPD juga kan istilahnya kewenangannya banci banget. Mereka digaji, tapi mereka nggak punya kewenangan untuk budgeting. Mereka tidak punya kewenangan untuk perundang-undangan. Ya. Nah, tapi mereka dipilih dan mereka sebenarnya sangat bebas. Artinya tidak ada partai atau fraksi yang akan menegur mereka. Gitu. Nah, seharusnya sistem kita harus kita rubah. Begitu memang dipilih DPR, ya harus menyuarakan apa yang menjadi permasalahan yang hidup di kalangan konstituen dia, bukan yang hidup di kalangan partainya. Kalau partainya berpihak ke A atau B, ya si ini udah nggak bisa apa-apa. Ya. Artinya kan itu membohongi. Artinya itu bukan lagi mewakili rakyat, tapi mewakili partai politik. Ya, ini yang terjadi sekarang seperti itu ya. Jadi sudah sudah antara anggota DPR MPR dengan rakyat itu sudah tidak ini lagi. Sebenarnya udah sebelum Jokowi itu udah seperti itu. Tapi sekarang akan menjadi-jadi karena sudah termasuk koalisi gemuk, ya kan. Nah sekarang yang namanya partai politik udah disebutkan oligarki politik gitu. Oligarki ini adalah sekelompok orang atau sekelompok kecil yang menentukan segala-galanya gitu. Itu yang disebut oligarki. Nah, oligarki politik ini kan berbiaya banyak. Akhirnya masuk adalah dukungan dari para taipan. Cukong-cukong. Nah, cukong-cukong ini kita namakan oligarki ekonomi. Sekelompok orang yang bisa menentukan. Karena apa? Di partai politik kan dia butuh biaya. Menghidupkan 34 DPD di provinsi, menghidupkan berapa banyak kabupaten kota gitu kan. Iya. Nah, termasuk kecamatan itu besar biayanya. Betul. Nah, sehingga masuklah orang yang berduit. Nah, asal undang-undang yang saya keinginan mereka dipenuhi lah gitu. Nah, dipenuhi. Biaya akan ini. Tapi ini menjadi tersandera gitu. Ya, nanti memang harus dirubah sistemnya. Kalau Indonesia kayak begini, kita ini kan udah jauh ketinggalan dari Korea Selatan, dari Cina, dari Taiwan, dan ketinggalan dari Malaysia malah yang dekat. Gitu. Ya. Kenapa? Ya kan? Mereka yang Cina itu lebih miskin dari kita 50 tahun yang lalu. Kalau kita lihat majalah-majalah dulu, majalah sket masa, bagaimana rakyat Cina itu bergerombol naik kereta api dengan keadaan kotor segala macam. Waduh, menyedihkan. Kita nggak sampai begitu dulu. Iya, kalau sekarang, tapi sekarang mereka melesat. Karena mereka berpikir terus, berinovasi terus gitu ya. Mereka mendapatkan pemimpin yang bagus. Sementara pemimpin kita itu kebanyakan mundur gitu. Mundur dan akhirnya jadi boneka kepentingan dari luar. Nah, karena mereka lemah, ya kan, dan takut diinikan oleh rakyatnya sendiri, ya kan, mereka berlindung dari pihak luar. Mereka berlindung dari negara-negara lain gitu kan. Nah, yang mereka jual apa gitu. Mereka jual supaya kekuasaan mereka nggak goyah gitu kan. Bantu saya karena kalau nggak begitu yang akan berkuasa adalah Islam garis keras. Ya kan? Ya, wah, makanya mereka tiupkan. Ya. Mereka dengan paduan suara lah gitu kan. Menyatakan bahwa Islam di Indonesia ini radikal, intoleransi gitu. Sengaja diorkestrasi. Diorkestrasi. Padahal kan bukti menyatakan NU besar, Muhammadiyah besar, Persis, SI, nggak ada satupun yang radikal, sangat moderat dan itu toleran, sangat dunia, moderat dan toleran. Dan semua agama di Indonesia, ya ada Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, damai-damai aja mereka di sini, nggak ada masalah. Memang kita ada masalah di lingkungan kita sendiri, seperti misalnya Ahmadiyah yang katakanlah mengaku Islam tapi ini, terus juga Syiah, tapi itu kan lingkungan kecil di lingkungan sendiri. Tapi di antara agama yang lain kan nggak ada. Kita malah melindungi kok mereka. Stigma-stigma tentang garis keras, intoleran itu sebenarnya kan diciptakan gitu. Dan itu ada pemesannya ya Pak ya? Nah itu terjadi secara global. Jadi waktu gedung kembar 11 September itu kan itu akan diciptakan, bahkan diakui bahwa ISIS itu ciptaan Amerika kan. Ya. Nah untuk melemahkan Islam yang mereka takuti gitu. Nah sekarang ternyata dunia kan ketakutannya dengan komunis, dengan Rusia dan segala macam gitu. Nah akhirnya Amerika juga sadar dan PBB juga sadar, keluarlah yang namanya akta mereka untuk menghapuskan Islamofobia. Combat ya. Perlawanan terhadap Islamofobia itu. Nah, Kanada pemerintahnya udah juga demikian, Amerika juga begitu. Tapi di Indonesia malah menjadi-jadi gitu. Jadi kalau
ada sesuatu yang terjadi, wah ini berbahaya gitu kan. Wah ini akan menyebabkan keseluruhan segala macam. Udah berapa puluh tahun sih di Indonesia ini Islam ada gitu. Dari mulai dijajah Belanda sampai sekarang nggak ada yang namanya yang terjadi seperti negara di Myanmar, ya pengusiran dan apalagi di Cina, Uighur segala macam kan nggak ada. Ya. Kita minoritas sangat sukses, malah yang minoritas kaya-kaya kok, ya kan? Ya. Mereka kebanyakan lebih, kalau yang daftar 100 terkaya dunia itu 1 sampai 50 itu mereka kalangan minoritas gitu. Tapi kita kan nggak mempermasalahkan.